Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga hari ini kita semua sehat selalu. Ya, supaya dapat belajar dengan baik. Marilah kita bersama-sama bacakan doa. Namakara patah. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang apiwa demi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipatno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Saya ingin belajar supaya menjadi anak yang pintar. Semoga saya menjadi anak yang bijaksana. Mama dan papa menjadi bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, seperti lanjutan pada pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang Buddha sayang semua. Ya, Buddha sayang kepada semua itu merupakan metta. Hari ini kita akan belajar tentang kasih sayang anak kepada orang tuanya. Ya, kasih sayang itu adalah di dalam agama Buddha disebut sebagai karuna. Ingat, anak-anakku, kasih sayang di dalam agama Buddha disebut karuna. Ya, karometa adalah cinta kasih. Ya, kasih sayang anak kepada orang tuanya itu bagaimana? Kita sudah tahu, jasa baik orang tua kepada anaknya tidak terhingga besarnya jasa baik orang tua. Kasih sayang orang tua kepada anaknya juga tak terhingga besarnya. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus menyayangi kedua orang tua kita. Ya, coba perhatikan bagaimana cara anak menyayangi orang tuanya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita atau anak harus menghormati orang tuanya. Orang harus menyayangi orang tuanya, yaitu anak harus menghormati ayah dan ibu, mama dan papa harus kita hormati. Kita harus membantu mama papa jika sedang sibuk. Kita harus menjaga nama baik mama papa. Dan kita harus mendoakan mama papa supaya selalu sehat dan bahagia. Ya, bagaimanakah kita harus menghormati orang tua? Menghormati orang tua harus dibiasakan sejak kecil. Contoh sikap menghormati orang tua, yaitu kalau kita mau pergi, kita harus mengucapkan salam kepada orang tua. Misalnya kita mau pergi sekolah, kita harus mengatakan mama, papa, namo buddhaya, saya ingin pergi sekolah. Ya, kita juga harus berbicara sopan dan lemah lembut kepada orang tua. Ya, pada orang tua kita tidak boleh berkata kasar. Kita harus berbicara sopan dan lembut. Dan kita sebagai anak duduk harus lebih rendah dari tempat duduk orang tua. Jangan nanti orang tua lagi duduk di lantai, kita duduk di bangku. Ya, demikianlah walaupun anak-anakku yaitu masih kecil, kita bisa membantu mama dan papa, yaitu dengan cara merapikan sendiri tempat tidur, buku pelajaran jika sudah kita belajar, dan mainan kalau kita sudah bermain ya harus kita rapikan lagi. Ya, kita harus berusaha mandiri dalam belajar dan bermain sehingga tidak merepotkan orang tua. Jangan
belajar harus disuruh, kalau tidak asik bermain ya. Jadi kita harus berusaha mandiri, disiplin waktunya. Ada untuk belajar dan ada juga untuk bermain. Ya, membantu dengan senang hati saat orang tua meminta tolong. Misalnya saat orang tua minta tolong kepada anak-anak, misalnya anak-anak sedang asik bermain, orang tua minta tolong untuk memberikan kecap ke warung ya. Anak-anak harus dengan senang hati menolong orang tua. Oke. Cara anak menjaga nama baik orang tuanya adalah dengan rajin berbuat baik dan bersikap sopan terhadap orang lain. Jika seorang anak berbuat baik dan bersikap sopan, maka orang lain akan memujinya dan memuji mama papa juga. Misalnya, anak siapa sih tuh kok selalu menyapa, sopan santun, pasti nama mama papa juga akan terbawa ya. Dengan demikian ia telah menjaga nama baik orang tuanya. Tetapi jika kita selalu berbuat jahat dan bersikap tidak sopan, maka orang lain akan mencela dan mencela. Selain mencela kita juga orang tua kita jadi dicela, ya. Dengan demikian anak-anak tidak bisa menjaga nama baik orang tua kalau anak-anak selalu berbuat jahat dan bersikap tidak sopan. Ya, bukan hanya orang tua yang mendoakan anaknya. Ya, tetapi anak juga bisa mendoakan orang tuanya. Setiap pagi hari, misalnya baru bangun tidur atau malam sebelum tidur, kita harus berdoa untuk orang tua dengan mendoakan orang tua agar panjang umur, selalu sehat dan berbahagia. Jika ada orang tua yang sudah meninggal, misalnya mama papa sudah meninggal dunia, bagaimana kita bisa membantu atau menghormati? Yaitu anak harus membiasakan agar harus mendoakan agar orang tua terlahir di alam bahagia. Ya, itu kalau di dalam agama Buddha disebut pelimpahan jasa. Ya, ini adalah kasih sayang anak terhadap orang tua. Bisakah anak-anakku semua belajar untuk menghormati orang tua? Ya, misalnya selama ini anak-anak selalu berkata kasar kepada orang tua, karena hari ini kita sudah belajar supaya kita harus menjaga nama baik orang tua. Kita tidak boleh berkata kasar lagi. Kita harus berbuat baik ya. Bisa semuanya? Oke, Ibu yakin anak-anak semuanya bisa melakukan perbuatan baik dan bersikap sopan santun. Ya, Ibu ucapkan selamat berusaha, selamat belajar untuk menjadi anak yang baik dan bersikap sopan santun. Ya, harapan Ibu semua anak-anak bisa melakukan apa yang sudah dipelajari baik hari-hari kemarin dan hari ini. Yuk, sekarang kita tutup dengan bacakan doa penutup. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Saya sudah selesai belajar supaya saya menjadi pintar dan menjadi bijaksana,
supaya mama dan papa berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.